Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan tetap berbagi informasi untuk para warga sekolah seputaran tentang PPDB, di mana PPDB-nya sudah mulai masuk ke detik-detik terakhir atau fase-fase perjalanan terakhir dari perjalanan PPDB ini atau dari rangkaian PPDB di tahun 2023 ini. Nah, untuk yang jenjang SD tinggal masuk ke tahap kedua ya. Tahap kedua ini tidak ada jalur-jaluran, dia murni di tahap kedua. Kalau memang nanti di tahap kedua ternyata tidak ada yang mengisi, maka nanti ada tahap ketiga. Nah, sementara yang di jenjang SMP dan SMA nanti akan masuk ke jalur zona. Kemudian kalau misalkan di jalur zona juga masih ada yang belum terisi, maka nanti akan ada limpahan di tahap kedua ya. SMK juga demikian, ada tahap kedua ya. Jadi kalau di SD tahap 2 dan 3, sementara yang di SMA, SMP dan SMK itu hanya sampai tahap 2 aja. Nah, untuk melihat tahapannya atau seleksi di tahap 2-nya itu atau di tahap 3, silakan disimak di video sebelumnya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi bagaimana cara kita melihat kuota yang kosong atau kuota tersisa. Karena kan di video sebelumnya itu Mas Eka menjelaskan bagaimana menjelaskan tahap 2 dan tahap 3. Tahap 2 dan tahap 3 itu dibuka ketika memang kuotanya belum terpenuhi di satuan pendidikan tersebut gitu kan, atau di sekolah tersebut kuotanya belum terpenuhi, maka dibukalah tahap 2 ataupun tahap 3 untuk yang di SD. Sementara SMP, SMA dan SMK dia hanya tahap 2 aja. Nah, bagaimana cara kita melihat kuota yang kosong tersebut atau bagaimana caranya kita tahu kalau memang di sekolah tersebut masih ada kuotanya. Nah, ini agak tricky dan agak butuh waktu yang ekstra untuk mengumpulkan data, sebab mudah-mudahan di tahun berikutnya dari aplikasi PPDB-nya ini menyiapkan satu table atau satu menu ya, rangkuman yang belum terisi sekolahnya gitu, sehingga nanti tidak mencari satu-satunya lagi. Nah, bagaimana cara melihatnya Mas Eka? Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan untuk para warga sekolah yang mungkin sedang bingung, sedang risau, sedang gimana ya, mencari baju sekolah ya, silakan para warga bisa nih Mas Eka rekomendasiin, bisa beli di toko Juhani baju sekolah, ada di Shopee. Itu linknya ada di deskripsi di bawah, di deskripsi video ini ya. Silakan diklik aja, langsung beli di sana. Karena di Juhani atau di baju sekolah ini di Shopee-nya dia menyediakan seragam sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga TK ya. Kemudian baju olahraga, batik dan segala macamnya, perlengkapan sekolah di situ lengkap semua, dan harganya yang pasti bersaing dan sangat ya masuk kantong kita lah gitu ya. Jadi silakan bisa langsung dibelanjakan kalau pengen beli baju sekolah di link Shopee di bawah ini gitu ya. Juhani baju sekolah inspirasi Indonesia. Oke, berikut video tutorial cara untuk melihat kuota kosong atau kuota yang masih tersisa di satuan pendidikan untuk di tahap 2 ataupun di tahap 3 di jenjang SD, ataupun nanti di SMP dan SMA serta SMK untuk yang tahap 2. Cara cek sisa kuota di jalur PPDB gitu ya untuk yang tahap kedua nih ya. Karena tahap kedua adalah tahap sisaan dari tahap 1 di jalur-jalurnya ya. Jadi kalau di jalur-jalurnya, sementara kalau di tahap 2 itu tidak ada jalur, jadi langsung aja tahap 2. Nah, tahap 2 ini kuotanya diambil dari sisaan kuota di tahap sebelumnya atau di jalur-jalur sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita melihat atau mengetahui kalau di tahap kedua di sekolah yang ingin kita tuju itu ternyata ada kuotanya. Nah, berikut cara melihatnya ya. Kita coba di SD terlebih dahulu ya. Pertama ya, para warga pastinya masuk ke website PPDB-nya, kemudian pilih jenjangnya ya. Pilih jenjangnya, misalkan yang mau dilihat SMP, SMA, atau SD gitu, ataupun SMK. Dilihat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan contohkan untuk di jenjang SD terlebih dahulu ya. Kita klik, kemudian nanti akan dibawa ke tampilan SD. Nah, untuk di SD kan jalur yang sudah lewat ya, ada jalur disabilitas ya, afirmasi ya. Afirmasi itu ada dua, afirmasi prioritas 1 dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas 1 itu untuk penyandang disabilitas dan anak panti, dia masuk ke dalam kategori afirmasi 1. Nah, ketika misalkan di jalur ini ternyata nggak ada yang mendaftar,
maka kuotanya itu akan dilimpahkan ke afirmasi tahap kedua. Afirmasi kedua yaitu yang dari DTKS, Supir Jack Linko dan KPJ ya. Jadi kalau dari afirmasi anak panti, kemudian anak nakes yang meninggal dunia dan disabilitas itu nggak diisi, maka dilimpahkan ke afirmasi yang kedua, ya. Nah, di sini bisa nanti teman-teman atau para warga bisa melihat di jalur afirmasinya masing-masing ya, di disabilitas itu berapa kuotanya, anak panti itu berapa kuotanya, kemudian dijumlah. Ini masih ada contohnya, jadi pilih dulu sekolahnya nanti oleh para warga sekolah, pilih sekolah yang ingin dilihat, kira-kira kuotanya masih ada atau tidak, kemudian dilihat di tiap masing-masing jalurnya, kira-kira kuotanya terisi atau tidak. Kalau tidak terisi dicatat seperti ini, misalkan di Ancol berapa ini, Ancol 1 ya, Ancol 1 itu ternyata disabilitasnya kosong gitu, misalkan hanya ada dia tidak ada yang mendaftar, kuotanya masih ada 4, berarti dicatat tuh, oh masih ada 4. Kemudian dilihat lagi di jalur nakesnya, oh ternyata di nakesnya juga masih 0, ada 2, oh berarti udah 6 nih yang akan terisi. Nah, kemudian dilihat di afirmasi prioritas kedua yang dari DTKS ya. Nah, ini untuk yang di SD nih, karena untuk yang di SD itu di jalur DTKS itu ternyata memang banyak yang nggak keisi gitu ya, banyak yang kosong. Artinya yang dari disabilitas tadi 6 terus nambah lagi misalkan ada 4, ternyata yang di kuota yang ada di jalur DTKS itu yang tidak terisi, berarti ada 10 yang tidak terisi. Nah, 10 ini nanti akan dilimpahkan ke tahap kedua. Belum lagi ditambah dengan jalur zonasi yang tidak lapor diri ya. Jadi para warga nanti bisa ngecek satu-satu. Nah, ini penjelasan untuk sisa kuota yang tidak terisi dari afirmasi prioritas 1. Kan tadi Mas Eka di awal menyebutkan bahwa afirmasi itu ada 2 ya. Afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Nah, untuk afirmasi prioritas pertama itu ada anak panti, kemudian anak nakes yang meninggal dunia, anak disabilitas itu masuk dalam afirmasi prioritas pertama. Jika kuota jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke dalam PPDB jalur afirmasi prioritas kedua. Jadi baik itu anak panti, baik itu anak disabilitas, baik itu anak nakes yang meninggal dunia, jika tidak terpenuhi kuotanya maka akan dilimpahkan ke afirmasi prioritas kedua, yaitu yang anak DTKS itu ya, KPJ Mitra Trans Jakarta gitu ya, yang cuma 2 kartu itu aja yang eksklusif banget ya, Mitra Trans Jakarta dan KPJ yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, kalau misalkan itu juga tidak terisi, di sini jelas ya di nomor 2. Di nomor 2, dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Jadi, kalau yang di sekolahnya kemarin itu ternyata di afirmasi yang kedua itu yang dari DTKS itu banyak yang tidak dapat atau tidak terisi, maka kemungkinan besar di tahap kedua itu akan dibuka. Makanya tahap kedua itu ya jadi penentu lah ya, golden ticket atau peluang emas itu untuk para warga yang pengen masuk ke jenjang SD terutama ya. Kemudian untuk itu tadi di afirmasi, ketika sudah melihat di afirmasi ada yang kosong, bisa jadi di jalur zonasi juga ada yang tidak lapor diri. Nah, ketika di zonasi tidak lapor diri, maka para warga nanti bisa melihatnya gitu, melihatnya di mana, di hasil seleksinya aja, nanti keterangannya ada di situ tidak lapor diri atau lapor diri. Kalau lapor diri semua berarti kuotanya sudah terisi full. Berarti kalau misalkan nggak lapor diri ya ada kuota yang kosong dan itu dilimpahkan ke tahap kedua. Nah, ini sisa kuota yang tidak terisi di zona di jalur zona ya. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik domisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Yang poin C aja langsung ya. Dalam hal kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam tahap kedua. Jadi udah dari yang afirmasi tadi 10, mungkin di zonasi ternyata ada yang nggak lapor diri 5. Berarti nanti di tahap kedua dia akan dibuka menjadi 15 kuotanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang untuk melihat kuota ini ya harus dicatat satu-satu, nggak bisa diingat-ingat. Jadi para warga udah langsung menuju sekolah ya. Jadi pilihannya udah di list terlebih dahulu. Oh, saya akan memilih sekolah Kalideres 1. Maka dilihat tuh di Kalideres 1 itu sisa kuotanya ada berapa gitu. Jadi dicek melalui website PPDB-nya. Ya, sementara untuk yang SMP, SMA, dan SMK nih yang dari Japres ya sama nih ya. Jadi poin yang di C-nya itu dalam hal kuota jalur Japres tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Jadi tidak dilimpahkan ke jalur zona, tapi nanti dilimpahkan di tahap kedua. Makanya dicek
kalau memang sekiranya ada sekolah yang di jalur prestasinya tidak lapor diri, baik itu akademik maupun non akademik, maka itu sisa kuotanya akan dilimpahkan ke tahap kedua, gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengeceknya atau melihat ada atau tidak sisa kuotanya? Ya masuk ke ininya, ke jenjangnya, kemudian masuk juga ke jalur-jalurnya ya. Dilihat dari jalur-jalurnya, kemudian pilih seleksinya, pilih sekolahnya, kemudian lihat hasil seleksinya. Kalau misalkan ada yang tidak lapor diri atau memang tidak terisi, dicatat, wah berarti sekolah ini sisa segini gitu ya. Nah, seperti ini Mas Eka contohkan ya. Mas Eka pilih di SMP Negeri 1 Jakarta ya. Nah, di sini ternyata daya tampungnya 45 terisi semua contohnya gitu ya. Ini lapor diri semua, berarti dia tidak kemungkinan besar nanti di tahap keduanya untuk di jalur prestasinya sudah terisi full, berarti nggak dibuka lagi untuk yang di tahap kedua atau kuotanya tidak ada gitu kan. Gitu ya. Kemudian ini keterangannya nih ya, untuk diafirmasi sama yang kayak di SMP ya, kayak di SD. Nah, untuk yang diafirmasi ini di sini dalam hal kuota jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB jalur afirmasi bagi penerima KJP anak. Oh, berarti ini kalau yang SMP kan tadi ya di afirmasi yang pertama dilimpahkan ke afirmasi yang kedua. Nah, sementara kalau yang di SMP, SMA dan SMK itu kan rata-rata afirmasinya sudah terisi semua ya sama KJP maupun PIP. Jadi ya cuma melihat di jalur prestasi, kalau memang ada yang nggak lapor diri maka tahap keduanya bisa diambil, atau lapor diri semua maka tahap keduanya mungkin nggak diambil. Begitu juga. Jadi kalau yang di SMP dan SMA dan serta SMK ya paling nggak nungguin orang yang nggak lapor diri lah intinya gitu ya. Karena ini hampir semua jalurnya pasti terisi kalau untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK gitu ya. Ini cara melihatnya. Nah, di sini ada yang nggak lapor diri, satu yang warna kuning ya. Nih nomor 6 dia tidak lapor diri. Nah, berarti ini bisa nih nanti ditaruh di tahap kedua, kuotanya sisa satu gitu kan. Tinggal tandain aja gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah ya untuk cara melihat sisa kuota atau kuota yang dibuka di tahap kedua. Ya, itu tadi video tutorial cara melihat bagaimana kuota kosong yang akan dibuka di tahap 2 ataupun di tahap 3. Nah, ini memang perlu waktu ekstra untuk para warga ya, mau tidak mau harus dicek satu-satu ya. Kalau misalkan nggak mau ribet ngecek satu-satu ya berarti para warga sudah mapping sekolahnya terlebih dahulu, sudah ngecek sekolahnya terlebih dahulu, kira-kira sekolah mana yang mau dimasuk atau mau didaftar, sehingga tidak terlalu banyak mencari sekolah gitu ya. Jadi dicari kalau memang, oh sekolah A nggak ada kuotanya. Kalau yang SD itu 10% lah, 10-15% itu pasti masih tersisa kuota di tahap kedua. Limpahan dari afirmasi yang tahap 1 maupun yang afirmasi yang tahap 2 ya. Afirmasi 1 maupun afirmasi 2. Karena kan afirmasi 1 dilimpahkan ke afirmasi 2. Nah, di SD ini ternyata banyak afirmasi 2-nya itu yang tidak terisi gitu ya. Nah, ini akan dilimpahkan ke tahap 2. Maka dicarilah sekolah yang sekiranya memang masih tersisa, dan rata-rata di SD hampir semuanya masih tersisa untuk afirmasi tersebut, sehingga kemungkinan besar tahap kedua ini masih ada peluang walaupun porsinya tidak sebanyak jalur zonasi. Sementara yang di SMP kan ini kan masih akan berjalan jalur zonasi, sehingga belum ketahuan yang tahap keduanya itu akan terisi atau tidak. Namun yang dari afirmasi itu nanti bisa kelihatan afirmasi yang satu ataupun afirmasi yang kedua. Kalau di afirmasi kedua ternyata memang tidak ada yang mengisi atau masih ada kuota yang kosong, maka dilimpahkan ke tahap 2. Nah, itu bisa melihat di situ aja. Kalau zonasi kayak kemungkinan bakalan terisi semua. Ya berharapnya paling dari limpahan dari jalur afirmasi yang tidak terisi kemarin, ataupun yang di jalur prestasi atau di jalur afirmasi yang kemarin yang tidak lapor diri. Nah, berharap dari itu aja, mudah-mudahan banyak bukan berdoakan tidak banyak yang tidak lapor diri ya. Mudah-mudahan ya memberi kesempatan yang memang benar-benar serius, karena kalau yang nggak lapor diri biasanya main-main. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silakan bagikan ke para warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama seperti para warga yang sedang menonton video ini. Masih rasa cukup, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.